Ya, selamat pagi untuk Igo. Selamat pagi Bu. Selamat pagi untuk Ersi. Selamat pagi. Ya, pertama-tama saya minta maaf karena saya memanggil kamu dan saat ini kan kalian sedang mengikuti asesmen formatif ya atau ujian tengah semester. Dan ujiannya dengan menggunakan apa, Igo? Menggunakan laptop dan Handphone Android ya? Iya. Ya, betul ya Ersi ya? Iya. Dari kelas 7 sampai Kelas 9. kelas 9. Ya, minta maaf karena saya mengganggu waktu ujiannya. Saya mau mewawancarai berkaitan dengan program yang sudah dilaksanakan kemarin, yaitu English Day. Dan minta maaf, kemarin itu saya tidak datang ke sekolah karena saya sakit, sehingga pada hari ini saya akan bertanya sedikit ya. Diizinkan boleh? Boleh. Ya, izinkan Ersi? Iya, Bisa. iya. Ya. Terima kasih. Saya bertanya dengan Igo duluan. Bagaimana perasaannya Igo berkaitan dengan kegiatan English Day kemarin? Soalnya kan di SMP Negeri 4 Pucuranaka kemarin itu merupakan perdana kita melaksanakan program English Day. Bagaimana perasaannya itu? Saya merasa sangat happy dengan adanya program ini di SMP 4 Pucuran. Sangat happy ya, sangat bahagia, sangat senang. Ya, betul. Lalu bagaimana dengan Ersi? Bagaimana perasaannya? Jawabannya sama dengan Ibu. Saya juga sangat happy dengan adanya program ini di SMP Negeri 4 Pucuranaka. Iya, terima kasih. Lalu saya mau menanyakan berkaitan ini saya tanya lebih spesifik lagi atau lebih khusus lagi, lebih detail lagi. Kemarin ketika kalian datang ke sekolah sampai di depan gerbang sekolah, apa yang kalian dengar atau apa yang kalian ucapkan pertama kali ketika bertemu dengan teman atau bapak dan ibu guru? Kalau saya kemarin, saya ucap good morning untuk teman saya Elda. Ya, Terus lalu sapa guru-guru juga yang masuk dari pintu gerbang. Saya bilang begini, good morning sir. Terus mereka juga jawab, ya good morning. oke. Lalu itu masih di pintu gerbang saya tanya. Lalu bagaimana dengan Igo? Sama seperti Irsi juga, saya juga menyapa teman-teman dengan menggunakan sapaan bahasa Inggris. Iya. Ya, terima kasih. Lalu itu kan di pintu gerbang. Bagaimana situasi di dalam lingkungan sekolah? Misalnya ketika kalian bertemu dengan bapak dan ibu guru, apa masih melanjutkan komunikasi dalam bahasa Inggris? Menyapa atau kalimat perintah dan lain sebagainya komunikasinya atau bagaimana? Ya, Masih berlanjut. Ya, kira-kira dari semua guru yang ada di SMP Negeri 4 Pucuranaka kemarin mengucapkan atau menyapa atau menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasi seperti siapa saja yang kalian temukan kemarin? Siapa? Kanabas, Arian, Ibu Dorti. Iya. Ini itu saja. Iya. Kalau Igo siapa kemarin? Pak Ari, Ibu Merlin, dengan Ibu Linda. Ibu Linda, berarti mereka menyapa dengan menggunakan bahasa Inggris ya? Iya, tapi tidak apa-apa. Menurut kalian kira-kira persentase kemarin itu perdana, persentase kalian mengimplementasikan program English Day kemarin itu kira-kira berapa persen? Saya kasih rentangannya 0 sampai 100, kira-kira sudah berapa persen? 15, 20 atau berapa persen? Baru 15%. 15%. Iya, baru 15%, tapi tidak apa-apa. Lalu saya mau tanya, kira-kira bagaimana caranya agar program English Day ini tetap dipertahankan untuk setiap minggu ke depannya, dan bagaimana caranya kalian agar kalian itu semakin hari semakin banyak yang kalian dapatkan berkaitan dengan komunikasi atau menyapa dalam bahasa Inggris, dengan cara belajar dari mana dan lain. Bagaimana usahanya kamu? Kira-kira kamu bagaimana? Mungkin dari saya menonton ya. Kami tidak hanya belajar bahasa Inggris itu dari bapak ibu guru yang membawa basic bahasa Inggris, tetapi juga bisa menonton video sebagai referensi ya, menonton video atau membaca buku-buku di perpustakaan ya Irsi ya? Membaca buku-buku di perpustakaan. Ya, terima kasih. Lalu bagaimana harapannya kalian
untuk minggu selanjutnya atau program-program English Day selanjutnya di SMP Negeri 4 Kocoranaka. Bagaimana kira-kira harapan kalian? Dari RC dulu, Bagaimana harapannya RC? Kalau harapannya saya ke depannya bisa lebih baik lagi untuk menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Iya. Lalu dari Igo harapannya bagaimana ke depannya? Saya berharap dari ibu pimpinan, guru-guru dan peserta didik dapat menggunakan bahasa Inggris dengan lebih lancar lagi. Dan itu pun juga harapan saya sebagai pimpinan di SMP Negeri 4 Kocoranaka. Dan semoga apa yang kita harapkan merupakan harapan kita semua warga di SMP Negeri 4 Kocoranaka, sehingga kita sama-sama belajar, sama-sama mempertahankan program ini, karena biar bagaimanapun kita orang Indonesia, bukan berarti dilarang atau tidak boleh belajar bahasa Inggris. Karena di luar sana atau ketika kita belajar di perpustakaan, membaca buku di perpustakaan, di video di YouTube atau di Google dan lain sebagainya, begitu banyak istilah-istilah asing. Nah, harapan saya istilah-istilah asing itu tidak asing buat kamu, karena setiap hari kamu mempertahankan, setiap hari kamu belajar, setiap hari kamu tidak pernah dan tidak boleh bosan, sehingga English Day itu di setiap minggu itu tetap dilaksanakan. Itu harapan saya. Lalu mungkin pertanyaan terakhir, kira-kira apa kesulitan atau kendala menurut Igo dulu, kendala atau kesulitannya kamu ketika mengungkapkan bahasa Inggris? Kira-kira kendala atau kesulitannya apa saja? Saya sulit untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris karena saya merasa itu masih sangat asing. Sangat asing. Iya. Berarti sulit untuk mengucapkan atau menyampaikan bagaimana pronunciation-nya, bagaimana ucapan yang benar dan baik dalam bahasa Inggris. Itu kesulitannya. Lalu kalau RC kendalanya bagaimana? Kalau menurut saya jawabannya juga sama dengan itu. Saya sulitan dalam mengucapkan kalimat bahasa Inggris. Dan contohnya pronunciation-nya. Terus iya. Lalu bagaimana dengan vocabulary-nya, kosakatanya? Apa sudah banyak yang kalian tahu, yang kalian pahami artinya dan lain sebagainya, kosakatanya? Lumayan atau bagaimana? Lumayan banyak, tetapi sulit untuk mengucapkan. Lalu kalau misalnya sudah banyak mengetahui berkaitan dengan vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris, untuk merangkai dalam satu kalimat juga bagaimana? Agak bagaimana? Susah atau memang ya mungkin memang harus perlu banyak belajar ya? Iya. Jadi saya juga berharap begitu. Ini solusi. Ini solusi bagaimana agar vocab kita itu bisa banyak atau banyak yang kita ketahui. Mungkin setiap hari kamu berusaha 5 kata dalam bahasa Inggris. Misalnya hari Senin kamu membaca 5 kata, menghafal, lalu hari Selasa juga 5 kata dan seterusnya. Tetapi di minggu berikutnya kalian berusaha untuk merangkai kata itu dengan menyusun sebuah kalimat. Ya, kalimat percakapan atau apa saja yang berkaitan harus berkomunikasi dengan orang lain. Lalu minggu berikutnya kalian boleh menulis kalimat yang kalian rangkaikan. Kalau misalnya di rumah ada pulsa paket atau ketika ada jaringan VIP di sekolah ada, kalian diizinkan untuk membawa HP, kalian bisa menulis itu di Google Translate. Kamu bisa melihat, mendengar bagaimana cara bacanya, pronunciation-nya bagaimana. Seiring dengan kalian juga bisa bertanya, konsultasi dengan guru bahasa Inggris. Kira-kira Pak, ini benar tidak? Saya sudah menghafal satu kata ini, kemudian saya sudah merangkai dalam satu kalimat yang cantik. Lalu bagaimana ucapannya? Ketika dibimbing, lalu kamu juga seperti yang Ibu sampaikan, mencari referensi atau belajar di YouTube, di Google dan lain sebagainya. Seiring kamu juga bertanya kepada Bapak dan Ibu guru, sehingga kalian itu
percaya diri dalam mengucapkannya dan tidak takut lagi, tidak ada kendala lagi. Dan kalau misalnya sudah kalian tahu pronunciation-nya bagaimana, ucapannya bagaimana dalam bahasa Inggris satu kalimat itu, coba kalau pulang ke rumah, sampai di rumah di depan cermin, kalian berkomunikasi dengan diri kamu sendiri di dalam bayangan cermin. Kamu bisa melihat bagaimana mulut kalian, bibir kalian, bagaimana ekspresi kamu, sehingga kamu bisa melihat bahwa oh ternyata saya cantik sekali, saya bisa, saya cantik sekali ketika saya menggunakan bahasa Inggris atau mengucapkan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Dan setelah kamu mempraktekkan di depan cermin, besoknya ke sekolah kalian sudah pede karena kamu sudah punya modal dari pembelajaran, mulai dari menghafal kosakata, kemudian merangkai, minta bimbingan dari bagaimana cara mengucapkannya, lalu belajar di depan cermin atau meminta orang lain, meminta guru bahasa Inggris untuk melihat ucapan kita. Jadi itu saja. Terima kasih Igo, terima kasih Ersi, terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Silakan kalian melanjutkan asesmen formatifnya. Terima kasih. Iya, selamat pagi.